Halo Tir, Hai Glo, apa kabar? puji Tuhan baik. Gimana kabarmu di sana? Puji Tuhan, baik juga. Gimana nih lembaga kemahasiswaan Tir? Karena pandemi, banyak banget hal yang harus kita sesuaikan ya. Hmm? Tentang banyak hal kayak kegiatan-kegiatan kita aja banyak yang gak jalan gitu kan. Hmm. Itu sih. Hmm. By the way Tir, kan gue udah sekian lama nih ber-LK. Tapi mm, sebenarnya LK-nya apa ya? Lembaga kemahasiswaan itu gampangnya adalah perpanjangan tangan dari fakultas ke mahasiswa, begitupun dari mahasiswa ke fakultas. Kalau di Aras Universitas sendiri, itu perpanjangan dari universitas ke mahasiswa, ataupun dari mahasiswa langsung ke pihak universitas gitu. Yang nanti di dalamnya itu ada pengembangan mahasiswa itu sendiri dalam bidang hard skill maupun soft skill, terus juga ada aspirasi mahasiswa. Jadi lembaga kemahasiswaan itu menjaring aspirasi mahasiswa, kayak misal keluhan-keluhan dari fakultas, keluhan-keluhan dari dosen, itu yang nanti disampaikan oleh lembaga kemahasiswaan kepada pihak fakultas ataupun universitas gitu. Itu sih Oh gampangnya. iya, berarti lembaga kemahasiswaan tuh ada dua ya, di arah fakultas dan di Iya, universitas. iya, tapi gue sejauh ini belum terlalu ngeh sih apa sih perbedaannya di arah fakultas sama universitas. Lo tahu nggak kira-kira apa perbedaannya? Nah, kalau yang selama ini nih gue tahu, yang di atas fakultas itu kita bergerak hanya untuk mencangkup teman-teman yang ada di fakultas. Hmm. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di fakultas. Kayak kita sekarang nih, kita kan ada Ah, di fakultas. Nah, kita ah, ah, bertanggung untuk teman-teman yang ada di fakultas. ah, ah, Tapi ah. kalau misalnya untuk teman-teman yang ada di universitas, mereka cakupannya lebih luas. Mereka membawahi 14 fakultas yang ada di universitas kita. Gitu. Tapi gue bingung nih. Hmm. LK-nya UKSW tuh kalau kita apa ya? Gue kan kemarin sempat visitasi juga kan. Nah, ya, Nah, itu kalau mereka tuh kebanyakan LK tuh cuma terdiri dari satu aja. Biasa tuh cuma BEM yang kita kenal, Badan ya, Eksekutif Mahasiswa. Tapi kok di UKSW tuh nggak kayak gitu ya? Kalau boleh tahu di UKSW tuh apa aja sih? Kenapa bisa dibagi dua kayak gitu gitu? hmm, betul tuh. Kita beda banget tuh sama universitas-universitas lain ya, yang biasanya Mm-mm. cuma BEM gitu kan. Tempat kita tuh ada dua biasanya. Uh-uh. Yang sekarang Mm-mm. ini ada tuh ada namanya BPM dan juga SM. Mm-mm. Nah, Mm-mm. BPM ini ada di atas universitas yang kita kenal sebagai BPMU dan juga di atas fakultas yang namanya BPMF. Mm-mm. Kalau yang SM di atas universitas namanya SMU dan di Mm-mm. atas fakultas namanya SMF. Tugas mereka pun beda. Kalau misalnya BPM ini kita biasanya mengenal sebagai legislatif. Mm-mm. Mereka tuh membuat peraturan, kemudian menjalankan peraturan, kemudian mengontrol peraturan itu sendiri, begitu kan. Nah, kalau misalnya yang SM ini, Mm-mm. mereka itu bertugas membuat kegiatan, kemudian Mm-mm. menjalankan kegiatan ini sendiri, begitu. Oh gitu. Tapi ini kenapa sih harus ada lembaga kemahasiswaan di kampus? Nah, Emang kalau nggak ada tuh kenapa gitu? ini kalau misalnya lembaga kemahasiswaan itu ada untuk kita mahasiswa sendiri, Mm-mm. mewadahi kita untuk kita mengembangkan diri, mewadahi kita untuk kita menyalurkan aspirasi kita. Jadi apa yang memang jadi kebutuhan mahasiswa itu bisa disalurkan di lembaga kemahasiswaan. Oh gitu. Berarti susah juga ya kalau nggak ada lembaga kemahasiswaan. Mahasiswa mau datang kemana gitu. Karena kan kadang mahasiswa datang langsung ke fakultas, datang langsung ke universitas kan ribet ya. Ada alur-alurnya segala macam. Makanya ada lembaga kemahasiswaan ini berarti sangat memudahkan mahasiswa ya. Betul banget. Apalagi nih misalnya sebagai contoh ya, kan gue pernah nih Mm-mm. ketika kuliah, terus nilainya nggak keluar, gue bingung gue harus ngomong kemana. Mm-mm. Nah akhirnya gue datang nih ke komisi advokasinya BPMF. Mm-mm. Nah gue ngomong, gue sampein. Nah dari mereka ini kan mereka sudah istilahnya punya kerjasama dengan fakultas, jadi mereka tahu, oh Ah, ini mereka membantu. oh iya iya iya.
Gitu ya. Berarti itu kan kalau BPM. Kalau Senat sendiri berarti kaitannya sama pengembangan mahasiswa ya di bidang hard skill maupun soft skill-nya. Betul banget. Nah, BTW selama lu kuliah, lu pernah nggak ikut kegiatan kemahasiswaan? Nah dong, pernah ikut KBM, kelompok bakat minat. Terus juga ikut seminar-seminar yang diadain sama Senat. Terus juga perlombaan-perlombaan kayak itu loh, Gordon, ingat nggak? Oh Gordon, gue inget tuh. Gordon. Main volley kan? Perlombaan olahraga, iya. Nah, Itu seru deh. seru banget ya. Gitu. Iya. Oh iya, gue boleh tahu nggak sih BPM lebih lanjut? Atau gue boleh nggak sih kenalan sama teman-teman BPM yang lain? Boleh banget. Bisa kita lihat di video berikut ini. BPMF merupakan tempat mahasiswa untuk berkeluh kesah tentang masa perkuliahannya. BPMF itu merupakan perwakilan mahasiswa. BPMF itu menampung aspirasi mahasiswa. BPMF itu yang mengontrol kegiatan di bawah naungan LKF. Jadi BPMF ini adalah lembaga kemahasiswaan fakultas. Kalau misalkan teman-teman mempunyai aspirasi untuk disampaikan kepada fakultas, kalian bisa menyampaikan aspirasi ini terlebih dulu kepada BPMF, dan kemudian BPMF akan menyalurkan aspirasi tersebut. Nah, orang-orang yang ada dalam organisasi ini adalah mahasiswa yang dipilih dari mahasiswa dan tentunya bekerja untuk mahasiswa. Itu tadi beberapa pendapat dari teman-teman mahasiswa terkait apa sebenarnya BPMF itu. Dan bisa kita simpulkan bersama kalau BPMF itu merupakan bagian dari lembaga kemahasiswaan di mana BPMF akan menjadi tempat bagi teman-teman untuk memproses seluruh aspirasi, keluh kesah, ataupun kegiatan-kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab lembaga kemahasiswaan. Dan untuk mengenal lebih lanjut apa itu BPMF, kita akan saksikan bersama penjelasan dari beberapa komisi di cuplikan berikut ini. Komisi program merupakan komisi yang membantu serta mengontrol pembuatan kegiatan dalam LKF. Komisi program merupakan komisi yang melakukan pengawasan dalam kegiatan yang ada di LKF. Komisi program adalah komisi yang memberikan saran dan evaluasi kepada kegiatan-kegiatan yang ada di fakultas. Komisi program merupakan komisi yang menegakkan peraturan program di dalam LKF. Komisi B itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, komisi B itu adalah komisi organisasi. Jadi, segala hal yang berbau tentang organisasi ada di dalam komisi tersebut. Organisasi dan rekrutmen LKF dan organisasi di bawah LK. Nah, ini yang dicari-cari bakal jadi fungsio Satgas dan panitia. Peraturan. Membuat dan menegakkan peraturan. Itu loh yang bakal lengket banget sama KUKM. Fungsi Komisi B yang selanjutnya yaitu pemantauan dan pengontrolan organisasi, baik fungsionaris LK, panitia Satgas, dan organisasi di bawah LK. Pengontrolan setiap kegiatan LK melalui eval kinerja. Nah, jadi kayak gitulah seputar gambaran besar tentang Komisi B atau Komisi Organisasi. Halo semua. Nah sekarang giliran Komisi C nih. Komisi C suaranya mana? Halo. Hai. 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 Wah rame juga ya. Nah itu dia guys tadi personil dari Komisi C. Gimana? Ini cantik dong pastinya. Nah, bukan berarti karena komisi C isinya cewek semua, maksudnya komisi cantik ya. Komisi C itu komisi anggaran. Tugas kita di BPMF itu mengatur dan mengelola keuangan di LK. Nah, apa aja sih kerjanya dan gimana sih cara kerjanya, tugasnya tuh apa aja ya? Yuk simak penjelasan dari cewek-cewek cantik komisi C. Jadi, tugas komisi C itu untuk mengontrol uang mahasiswa yang dipakai di kegiatan yang ada di bawah naungan lembaga kemahasiswaan. Gimana sih cara kita ngontrolnya? Nah, cara kita ngontrolnya itu dengan kita meriksa semua proposal ataupun LPJ yang nanti akan dibikin oleh si pemegang kegiatannya. Kenapa harus dikontrol? Agar supaya kita dapat mengetahui penggunaan uang dengan jelas. Kemudian kita dapat menghindari penggunaan uang yang sekiranya kurang penting.
Alasan berikutnya adalah supaya kita dapat mengetahui apakah penggunaan uang dalam suatu kegiatan itu sudah cukup atau belum, atau mungkin kelebihan. Jadi kita nih pas lagi ngecek proposal, terus kok lihat ada misalnya dana di kegiatan ini tuh kurang, sedangkan di kegiatan lain itu dananya kok lebih. Nah, kita itu bisa mengkoordinasikan itu kepada pemegang kegiatan ataupun bendahara untuk diatur ulang. Kenapa harus diatur ulang? Supaya tidak ada kegiatan yang kelebihan atau kekurangan anggaran. Jadi semua bisa dapat sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalian nggak mau dong misal ikut kegiatan kemahasiswaan tapi dananya nggak cukup. Tapi tahu nggak teman-teman, Komisi C itu meskipun dia komisi anggaran, tapi kami itu nggak megang uang sama sekali. Kenapa? Karena Komisi C itu tugasnya hanya mengetahui dan mengontrol penggunaannya. Seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu informasi yang bisa kamu dapetin dari Komisi C BPMF. Dan buat kamu, iya, kamu yang lagi nonton video ini, kalau kamu tertarik dan pengen nanya-nanya lagi, boleh langsung aja kontak ke salah satu cewek-cewek yang ada di Komisi C BPMF. Tapi aku gak ada kontaknya, Kak. Gak punya kontaknya? Sini aku kasih tahu. Minta aja sama ketua BPMF-nya. Halo, perkenalkan nama aku Windy dari Komisi D. Nah, teman-teman tadi kan udah dengerin nih penjelasan dari Komisi A, B, dan C. Nah, sekarang kita masuk di Komisi D. Apa sih Komisi D? Komisi D, atau yang biasa disebut dengan Komisi Advokasi, adalah Komisi Pembela Mahasiswa. Kira-kira apa sih yang dibela dari mahasiswa? Contohnya, aspirasi mahasiswa mengenai fasilitas kampus, atau aspirasi mahasiswa mengenai administrasi perkuliahan. Bisa juga aspirasi mahasiswa mengenai mahasiswa dan dosen ketika mahasiswa merasa nilai yang diberikan oleh dosen itu kurang, padahal mahasiswanya sudah mengerjakan tugas, sudah mengumpulkan tepat waktu, nggak pernah absen, tapi kok nilainya beda gitu. Atau mengenai bimbingan dosen dengan mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir nih yang bimbingannya bermasalah. Nah, semua aspirasi teman-teman itu bisa disampaikan kepada kami Komisi D. Nah, gimana sih caranya menyampaikan aspirasi? Salah satunya adalah dengan teman-teman hubungi kami melalui IG BPMF. Atau juga teman-teman bisa hubungi kami melalui WhatsApp atau SMS atau telepon, terserah teman-teman. Yang penting teman-teman bisa sampaikan itu secara jelas kepada kami dan nanti kami akan memproses permasalahan teman-teman. Nah, di Komisi D ada 7 anggota. Kira-kira kami masih butuh deh. Kalau dari teman-teman ingin berkenan masuk dan ingin tahu lebih lanjut mengenai Komisi D, teman-teman bisa masuk juga ya. Kami tunggu kedatangannya. Dadah! Nah, kita lagi teman-teman, komisi yang ada di BPMF, komisi program, komisi organisasi, komisi anggaran, dan komisi advokasi. Selain itu, juga ada namanya BPH, Badan Pengurus Harian. Badan Pengurus Harian ini terdiri dari ketua, sekretaris. Secara umum, tugas mereka adalah untuk mengontrol, koordinasi, dan juga tanggung jawab atas segala proses yang terjadi di BPMF. Ketika nanti teman-teman dalam proses perkuliahan mengalami sebuah kendala, silakan menghubungi kami BPMF. Kami yang terdiri dari utusan-utusan angkatan ini akan bersedia membantu teman-teman untuk menyelesaikan kendala perkuliahan yang teman-teman alami. Selain itu juga, kami menunggu utusan teman-teman 2020 untuk bergabung nanti di BPMF. Sampai jumpa teman-teman. Keluarga. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas P3K-nya Mahasiswa mantap, Penolong Pelayanan Complicated, Melayani, Membentuk, Pengorbanan, proses, Membangun, Jepet, wadaw, Mantap. Kantor LK Mikasa, Humus,
Kita pamit. Nah, itu tadi Tir, tentang BPMF dan juga orang-orangnya di dalamnya. Nah, kalau misalnya nih BPMF kan juga udah ada yang buat programnya, mereka menentukan organisasinya, kemudian mereka menentukan anggarannya. Lalu eksekusi kegiatannya gimana ya? Nah, untuk eksekusi kegiatannya, mending kita kenalan langsung ya sama teman-teman Senat. Terus nanti teman-teman Senat juga akan jelasin job desk mereka apa aja, apa yang mereka kerjakan, terus kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di Senat. Penasaran nggak? Penasaran banget gue. Boleh yuk kita lihat yuk. Kita langsung lihat ya. Oke, kita lihat videonya. Hai teman-teman mahasiswa baru, selamat datang di Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi periode 2019-2020. Senat Mahasiswa Fakultas merupakan lembaga kemahasiswaan yang bertujuan untuk pengembangan mahasiswa di bidang hard skill maupun soft skill atau di bidang humanistic skill dan professional skill. Juga membantu teman-teman badan perwakilan untuk melakukan penjaringan aspirasi mahasiswa. Penjaringan ini biasanya berkaitan dengan keluhan-keluhan mahasiswa berkaitan dengan perkuliahan ataupun kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti di lingkungan Fakultas Psikologi. Senat Mahasiswa Fakultas dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Badan Pengurus Harian yang terdiri dari sekretaris, staf sekretaris, bendahara, dan staf bendahara, juga ketua. Lalu selanjutnya ada bidang 1 yang dinamakan bidang humanistic skill, yang dimana bidang ini berkaitan dengan pengembangan minat dan bakat mahasiswa di bidang humanistik atau yang di luar keilmuan psikologi. Bidang 2 dinamakan bidang professional skill, yang dimana di dalamnya berkaitan dengan minat teman-teman yang berkaitan dengan keilmuan psikologi atau teori-teori yang berbicara melalui psikologi itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah bidang 3 yang dinamakan manajemen internal dan organisasi, yang dimana di dalamnya membantu teman-teman untuk mengembangkan diri, terkhususnya dalam bidang kepemimpinan. Dan yang keempat adalah bidang 4 yang dinamakan public relation, yang dimana di dalamnya mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan relasi antara Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi dengan lembaga kemahasiswaan di fakultas lain, ataupun lembaga kemahasiswaan di universitas lain, atau lembaga-lembaga yang di luar dari lembaga kemahasiswaan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan teman-teman Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi periode 2019-2020. Halo Angkatan 2020, selamat datang di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Perkenalkan, nama saya Nadia Liliana Starman Mesinambo. Saya di sini sebagai Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Dan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Sekretaris Senat yaitu mewakili Ketua Senat apabila ia berhalangan menghadiri suatu kegiatan. Kemudian saya mempertanggungjawabkan proposal dan laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan atas Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi. Lalu saya menghandle surat menyurat yang masuk maupun keluar, lalu saya mengatur rapat dan agenda lainnya. Terima kasih. Saya Ursa Bunga Lembang dari Angkatan 2018 sebagai staf sekretaris SMF. Jobdesk saya yaitu yang pertama, menggantikan sekretaris SMF saat berhalangan hadir di sebuah kegiatan, namun digarisbawahi bukan kegiatan yang berkaitan dengan pimpinan. Yang kedua, bersama sekretaris SMF membuat notulensi rapat. Yang ketiga, bertanggung jawab atas pengarsipan proposal dan LPJ. Yang keempat, bersama dengan sekretaris SMF melakukan peninjauan langsung terhadap LPJ dan proposal ke setiap bidang. Dan yang terakhir, bersama dengan sekretaris bidang membuat berita acara. Di 2020, perkenalkan, nama saya Kristi Nikodora. Kalian bisa panggil saya Kristi. Di sini saya sebagai bendahara Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi periode 2019-2020. Saya memiliki 3 jobdesk utama yang bisa dilakukan selama saya menjabat sebagai bendahara. Yang pertama, mengontrol dan bertanggung jawab penuh atas
seluruh pengalokasian dana subsidi Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi. Yang kedua, mengontrol dan bertanggung jawab untuk seluruh pemasukan dan pengeluaran masing-masing bidang. Yang ketiga, mengontrol mekanisme kerja sponsorship yang dilakukan oleh kegiatan masing-masing bidang. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Ana Permata Timongdong. Di sini saya dipercaya sebagai staf bendahara Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi. Job desk saya yang pertama yaitu membantu bendahara dalam membuat mekanisme dan pertanggungjawaban keuangan SMF, lalu membantu bendahara dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing bidang, serta mengontrol pengeluaran dan pemasukan dari masing-masing bidang. Lalu membantu bendahara dalam membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi. Untuk job desk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo adik-adik psikologi UKSW Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Bramahol Samuel Liwarumu, psikologi UKSW Angkatan 2018. Nah, pada periode LK yang sedang berjalan ini, saya dipercayakan sebagai staf bendahara SMF. Tentunya adik-adik psikologi UKSW Angkatan 2020 bertanya-tanya, apa sih lanjutan dari job desk-nya staf bendahara SMF? Lanjutan dari job desk-nya staf bendahara SMF yang pertama adalah bersama dengan bendahara SMF bertanggung jawab atas setiap pemasukan dan pengeluaran dari setiap keuangan internal dari kegiatan SMF. Yang kedua, bersama dengan bendahara SMF meninjau dan menindaklanjuti ulang atas setiap proposal kegiatan dan LPG anggaran dari setiap kegiatan internal SMF, dan yang dikoordinasikan bersama dengan Kabid, Sekbid, dan BPH kegiatan atau BPH dari setiap KBM. Dan yang ketiga, bersama-sama bertanggung jawab atas pengumpulan uang kas internal SMF yang bersumber dari para fungsionaris SMF Fakultas Psikologi UKSW. Halo teman-teman psikologi, perkenalkan kami dari bidang 1 Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi 2019. There's not much to do. Halo teman-teman, nama saya Fendi Widantoro. Di sini saya menjabat sebagai Kabid 1. Nah, tugas saya adalah untuk mengontrol dan mengkoordinasi serta bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan maupun kelompok bakat minat yang berjalan di bawah naungan bidang 1 Senat Psikologi. Perkenalkan, nama saya Revena Lantang, bisa dipanggil Vena. Nah, di sini saya menjabat sebagai sekretaris bidang 1. Tugas dari sekretaris bidang 1 yaitu membantu mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan administratif yang ada di bidang 1 seperti proposal, LPJ, dan lain-lain. Nah, jangan lupa ya gabung di kegiatan dan KBM yang ada di bidang 1. Perkenalkan, nama saya Wedlin Walelang. Saya menjabat sebagai Kepala Departemen Seni Bidang 1. Tugas saya sebagai Kepala Departemen yaitu mengawasi setiap KBM Seni dan memberikan informasi mengenai progres dari setiap KBM Seni kepada Ketua Bidang. Di Departemen Seni ada 4 kelompok bakat minat, yaitu yang pertama ada Pragina Nusantara. Pragina Nusantara merupakan kelompok bakat minat seni tari tradisional. Yang kedua ada Golden Dance. Golden Dance merupakan kelompok bakat minat seni tari modern. Yang ketiga adalah Musikholik. Saya sebagai pemegang kegiatan Musikholik. Musikholik adalah kelompok bakat minat dalam bidang seni musik serta tarik suara. Perkenalkan, nama aku Vincentia Sarumaha sebagai anggota Departemen Seni. Tugas aku sebagai SC kegiatan atau yang memantau berjalannya kegiatan di salah satu kegiatan bidang 1, serta melaporkan progres kegiatan tersebut ke Kepala Departemen Seni. Dan selanjutnya terakhir ada KBM Teater Ciwok. Sebelumnya perkenalkan, saya Monica Jennifer. Di sini saya menjabat sebagai anggota Departemen Seni selaku yang menjadi SC atau penanggung jawab dari KBM Teater Ciwok. Nah, KBM Teater Ciwok sendiri adalah KBM yang menaungi kelompok bakat minat dalam bidang seni peran.
Tugas saya sendiri sebagai anggota Departemen Seni adalah mengkoordinasikan KBM yang saya pegang, yaitu KBM Teater Ciwo, kepada Kepala Departemen Seni yang akan diteruskan kepada Kepala Bidang 1 nantinya. Sekian dari Departemen Seni, terima kasih. Kenalkan, nama saya Marcelina Nixon Musa. Jabatan saya di sini sebagai Kepala Departemen Kerohanian. Tugas saya itu yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi di dalam departemen melalui keputusan kepala bidang. Yang kedua, membantu para bidang merancang kegiatan dengan anggota departemen. Yang ketiga, menjadi SC kegiatan bersama dengan anggota bidang lainnya dan anggota senat lainnya. Dan yang keempat itu bertanggung jawab penuh terhadap setiap kegiatan yang ada di dalam departemen. Nah, di sini kita punya 3 kegiatan. Yang pertama itu ada Pepsi, yang kedua ada psikocare, dan ketiga ada retreat of psychology. Yang Pepsi itu biasa dibilang itu persekutuan psikologi atau juga ibadah rutinnya kita. Ini biasa dilakukan setiap hari Kamis jam 4. Bagi teman-teman yang pengen untuk memuliakan Tuhan, bisa join di Pepsi ini. Yang kedua itu ada psikocare. Psikocare itu kita akan melakukan kunjungan ke berbagai tempat. Contohnya seperti Pantai Reda, Pantai Rehabilitas. Di sana kita akan melakukan kegiatan bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan yang ketiga itu ada retreat of psychology. Ini kita akan bareng-bareng melakukan open, sharing, meditasi, pendalaman Alkitab, dan juga kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagi teman-teman yang pengen, yuk join bareng-bareng di kegiatan-kegiatan kita. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Jonathan Tombek dari Fakultas Psikologi Angkatan 2017, dan juga saya sebagai Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi. Di sini saya dari bidang 1, lebih tepatnya dari Departemen Olahraga. Saya di sini menjabat sebagai Kepala Departemen Olahraga. Di dalam Departemen Olahraga itu ada 4 kegiatan atau KBM. Yang pertama voli, futsal, basket, dan badminton. Tugas saya di sini sebagai Kepala Departemen untuk mengontrol semua kegiatan yang ada, tapi lebih khususnya untuk menjadi steering komite dari futsal dan voli. Begitu teman-teman. Jika ada yang berminat dari teman-teman untuk bergabung bersama kami akan tunggu. Terima kasih. Saya Sintiato Gatoro, SC Basket dari Departemen Olahraga Bidang 1. Steering Komite atau SC bertugas dalam memberi arahan serta mengawasi jalannya kegiatan. Juga memberi saran atau solusi apabila sebuah masalah terjadi selama kegiatan itu berlangsung. Jika teman-teman tertarik dalam kegiatan olahraga, basket bisa menjadi pilihan teman-teman untuk menghabiskan waktu luang kalian. Kegiatan ini berlangsung di hari Kamis, jam 7 sampai jam 9 malam di Putra Abadi Sport Center. Kenalkan, nama saya Nathanael Pelialu. Saya menjabat sebagai anggota Departemen Olahraga yang ada di bidang 1. Saya memegang kegiatan badminton. Terima kasih. Sekian perkenalan kami tentang kegiatan-kegiatan yang ada di dalam bidang 1. Sampai jumpa. Halo teman-teman Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Indah Gabriela Putri Sharon. Teman-teman bisa memanggil saya Indah. Saya di sini sebagai Ketua Bidang 2 Professional Skill Fakultas Psikologi periode 2019-2020. Nah, job desk dari Ketua Bidang 2 itu sendiri yaitu merancang kegiatan di dalam bidang, mengontrol setiap kegiatan yang ada di bidang, serta merupakan pengambil keputusan tertinggi di dalam bidang itu sendiri. Nah, di bidang 2 periode ini terdiri dari 3 departemen. Yang pertama Departemen Pengajaran dan Pengembangan, yang kedua Departemen Research and Experiment, dan yang terakhir Departemen Pengabdian Masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mendengarkan dari masing-masing departemen nanti. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu
JobBid itu ada 4. Yang pertama, membantu kepala bidang mengontrol kegiatan melalui proposal dan LPC kegiatan. Yang kedua, membuat jadwal rutin rapat bidang. Yang ketiga, bersama dengan sekretaris membuat BA atau berita acara yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam setiap bidang di SMF. Dan yang terakhir, membantu kepala bidang dalam merancang kegiatan bersama dengan anggota bidang lainnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Rotna Aprilian Panjaitan sebagai Kepala Departemen dari Departemen Pengajaran dan Pengembangan di bidang 2. Adapun job desk saya yaitu membantu kepala bidang dalam proses pembuatan program bersama dengan anggota departemen lainnya, bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang ada di departemen serta menjadi SC dari kegiatan tersebut. Nah, di Departemen Pengajaran dan Pengembangan ini sendiri itu terdiri dari 7 kegiatan, yang mana di dalamnya ada 2 KBM. KBM yang pertama ada komunitas debat atau kombat. Nah, kombat ini hadir untuk membantu mahasiswa dalam meningkatkan critical thinking dalam konteks perdebatan ilmiah psikologi. Yang berikutnya ada KBM Trainers Club atau disingkat dengan TC. TC ada untuk menerapkan ilmu psikologi dalam konteks training and development. Nah, kegiatan lainnya ada Be Excellent Psychology atau B-Psycho. B-Psycho ada untuk meningkatkan pemahaman akan teori-teori psikologi dan melatih kemampuan analisis, sehingga harapannya nanti mahasiswa mampu bersaing dalam perlombaan baik internal maupun eksternal fakultas. Yang berikutnya ada lomba cerdas cermat psikologi atau Psychophora namanya. Ini dalam skala perlombaan setingkat Pulau Jawa dan Bali. Yang berikutnya ada Psychology Visit atau disingkat dengan CVIT. CVIT ada untuk mengunjungi teman-teman kita disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus, kali ini dalam konteks kognitifnya. Yang berikutnya ada Psychology, Care, Love, Service, and Empathy atau disingkat Psychos. Psychos ada untuk melatih teman-teman dalam membuat media pembelajaran dan nantinya akan melakukan kunjungan ke anak-anak berkebutuhan khususnya lagi yaitu slow learner. Yang terakhir ada seminar. Nah, seminar ini dibawahi oleh Spekta. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Matapia Setan, bisa dipanggil Etan. Saya menjabat sebagai anggota Departemen Pengajaran dan Pengembangan di bidang 2 Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi. Salam kenal. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Unika Delelena Sertian. Saya di sini menjabat sebagai Kepala Departemen Research and Eksperimen pada bidang 2 Professional Skill. Nah, job desk kepala departemen adalah yang pertama, bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang ada di Departemen Research and Eksperimen, seperti Psychology Adventure Cross Culture dan Psychology Essay. Yang kedua, membantu kepala bidang untuk merancang kegiatan yang ada di dalam Departemen Research and Eksperimen maupun bidang 2 Professional Skill. Dan yang ketiga, menjadi SC kegiatan di dalam departemen bersama dengan anggota departemen. Job desk anggota departemen adalah yang pertama, membantu kepala bidang dan kepala departemen dalam merancang kegiatan yang ada di dalam Departemen Research and Eksperimen. Yang kedua, menjadi SC kegiatan di dalam departemen bersama dengan kepala departemen. Dalam Departemen Research and Eksperimen ada 2 kegiatan. Yang pertama, Psychology Adventure Cross Culture atau Psycho-FCC. Psycho-FCC merupakan kegiatan turun lapangan ke salah satu daerah untuk mempelajari dan meneliti tentang budaya dari daerah tersebut. Yang kedua ada Sisei atau Psychology Essay. Sisei merupakan perlombaan esai yang dilakukan pada ARAS Fakultas Psikologi UKSW. Perkenalkan, nama aku Jenny Erin Valentina, biasa dipanggil Jenny. Aku sebagai anggota di Departemen Research and Eksperimen bidang 2. Halo, perkenalkan, nama saya Unika Pustaka Tahu. Saya menjabat sebagai Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat. Nah, job desk kepala departemen adalah yang pertama, bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang ada dalam Departemen Pengabdian Masyarakat, seperti Elder Recur, Pengabdian Psikologi, dan KBM Psikologi Berbagi Cerita. Yang kedua, membantu kepala bidang merancang kegiatan yang ada dalam departemen maupun dalam bidang. Dan yang ketiga, menjadi SC kegiatan dalam departemen bersama dengan anggota departemen. Job desk anggota departemen adalah yang pertama, membantu kepala bidang dan kepala departemen merancang kegiatan dalam Departemen Pengabdian Masyarakat.
Yang kedua, menjadi SC kegiatan dalam departemen bersama dengan kepala departemen. Di Departemen Pengabdian Masyarakat ada 2 kegiatan dan 1 KBM. Kegiatannya yaitu Elderliker, Pengabdian Psikologi, dan KBM-nya yaitu KBM Psikologi Berbagi Cerita. Yang pertama adalah kegiatan Elderliker. Kegiatan Elderliker adalah kegiatan baru di Departemen Pengabdian Masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan peduli lansia di mana setiap minggu mahasiswa akan berkunjung langsung ke panti jompo dan melakukan kegiatan-kegiatan bersama lansia. Yang kedua adalah kegiatan pengabdian psikologi. Kegiatan pengabdian psikologi adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan terjun langsung ke desa-desa dan melakukan kegiatan bersama-sama dengan warga di desa tersebut selama beberapa hari. Yang ketiga adalah KBM Psikologi Berbagi Cerita. KBM ini adalah kelompok bakat minat di mana mahasiswa akan berkunjung langsung ke sekolah dan menerapkan teori psikologi perkembangan sesuai dengan usia anak, yakni usia sekolah. Biasa dipanggil Renita dari angkatan 2018. Aku sebagai anggota Departemen Pengabdian Masyarakat di bidang 2. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Praisitwo. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Bidang 3 Manajemen Internal dan Organisasi. Nah, job desk saya sebagai Ketua Bidang 3 yaitu pemegang kekuasaan tertinggi pada bidang 3 melalui keputusan rapat pimpinan dan juga pengambil keputusan tertinggi pada bidang 3. Kami sebagai Ketua Bidang harus menghadiri rapat pimpinan dan juga rapat konsultatif, serta mengontrol setiap kegiatan yang ada pada bidang. Bersama dengan pimpinan yang lain, kami membuat kebijakan serta strategi pada LK, terkhususnya SMF, dan juga mensinyalir perubahan atau isu internal untuk ditindaklanjuti dan dicari solusinya. Lalu kami merancang kegiatan bersama dengan anggota-anggota bidang yang lain. Di bidang 3 sendiri ada 3 departemen, yaitu Departemen Kaderisasi, Departemen Usaha Dana, dan juga Departemen Fasilitas Kemahasiswaan. Nama saya Vinisia Maurensel Yogu. Saya adalah Sekretaris Bidang 3. Job desk saya antara lain yang pertama yaitu membantu ketua bidang dalam mengontrol kegiatan melalui proposal dan laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, membuat jadwal rapat bidang bersama dengan ketua bidang lalu menginfokannya. Yang ketiga yaitu menjadi notulen dalam setiap rapat bidang. Perkenalkan, nama saya Edo Tombeng, saya merupakan Kepala Departemen Kaderisasi. Yang menjadi job desk saya yaitu yang pertama, pemegang kuasa tertinggi di dalam departemen melalui keputusan kepala bidang. Yang selanjutnya itu membantu kepala bidang dalam merancang kegiatan bersama dengan anggota departemen. Yang selanjutnya itu menjadi SC kegiatan. Yang selanjutnya itu bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang ada dalam departemen. Dan yang menjadi job desk dari anggota departemen yaitu di mana ia membantu kepala departemen dalam departemen tersebut. Halo semua, di sini saya memperkenalkan, nama saya Aurelia Pristina dari mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2018. Di sini jabatan saya sebagai anggota kaderisasi. Yang selanjutnya yaitu kegiatan yang ada di dalam departemen kaderisasi. Yang pertama ada LDKM atau latihan dasar kepemimpinan mahasiswa, yang dimana ini merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang ada. Yang dimana tujuannya yaitu untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan visi dan misi UKSW. Yang berikutnya yaitu ada magang senat, yang dimana tujuan dari magang kegiatan ini yaitu untuk memberikan gambaran tentang senat mahasiswa fakultas, terutama di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan yang berkaitan dengan pengkaderan, yaitu pemilihan ketua angkatan, yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi setiap angkatan yang ada untuk memilih ketua angkatan mereka. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alexandra Katya, mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2018. Jabatan saya di bidang 3 sebagai Kepala Departemen Usaha Dana.
Jobdesk sebagai kepala departemen yang pertama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Departemen Usaha Dana melalui keputusan dari kepala bidang. Yang kedua, membantu kepala bidang dalam merancang kegiatan bidang bersama dengan anggota departemen. Yang ketiga, bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang ada di dalam Departemen Usaha Dana. Halo teman-teman psikologi 2020, perkenalkan aku Elsa Yolien Valencia Luis. Di sini aku sebagai anggota Departemen Usaha Dana periode 2019-2020. Dan aku punya beberapa tugas selama menjadi anggota Departemen Usaha Dana. Yang pertama, membantu kepala departemen merancang kegiatan departemen. Yang kedua, bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang ada di Departemen Usaha Dana. Kemudian dalam Departemen Usaha Dana ini, kami biasanya melakukan kegiatan menjual barang yang bertema dengan psikologi, seperti menjual pin Trisula Psikologi kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Psikologi. Yang kedua, biasanya ketika ada acara-acara yang dilakukan oleh internal SMF, biasanya kami dari USDA membuka stand yang menjual makanan dan minuman yang dimana keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut kami gunakan kembali untuk membantu kegiatan internal SMF itu sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Manuela Debika Sela. Saya menjabat sebagai Kepala Departemen Fasilitas Kemahasiswaan. Nah, Fasilkam di sini gunanya untuk mengontrol barang-barang inventaris yang dimiliki oleh Senat, lalu memfasilitasi dan mengkoordinasikan keperluan peminjaman berupa barang dan tempat. Nah, cara pengkoordinasiannya ini, misalkan teman-teman dari KBM memerlukan tempat untuk latihan. Nah, teman-teman dari KBM ini bisa langsung koordinasi ke Fasilkam untuk peminjaman tempat tersebut. Sekian dari bidang 3. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devana Putri Aisyah Hafri, biasa dipanggil Devana. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Bidang 4. Apa sih bidang 4 itu? Bidang 4 adalah bidang Public Relation. Dan di bidang 4 itu terdapat 2 departemen. Yang pertama adalah Departemen Inforkom dan yang kedua adalah Departemen Hubungan Luar. Nah, apa sih tugas menjadi kepala bidang itu? Tentunya merancang kegiatan yang ada di bidang 4 bersama anak-anak yang ada di bidang 4 dan juga mengontrol serta bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada di bidang 4. Stay tune ya di kegiatan bidang 4. Dah. Halo guys, perkenalkan nama saya Femi Pasangkin, kalian bisa panggil saya Femi. Di sini jabatan saya sebagai sekretaris bidang 4. Apa sih tugasnya sekretaris bidang? Yang pertama, membantu kepala bidang dalam mengontrol kegiatan melalui proposal dan LPJ. Yang kedua, membuat jadwal rutin rapat bidang. Nah, di dalam rapat bidang, sekretaris bidang akan mencatat hal-hal penting yang dibicarakan selama rapat bidang berlangsung. Yang ketiga, bersama sekretaris bidang membuat BA mengenai kegiatan-kegiatan di setiap bidang yang ada di SMF. Yang keempat, membantu kepala bidang dalam merancang kegiatan bersama anggota departemen lainnya. Nah, untuk penjelasan mengenai kegiatan yang ada di bidang 4 nanti akan dijelaskan oleh departemen-departemen yang bersangkutan ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ivana Rosalinta Dipayung. Di sini aku sebagai Kepala Departemen Hubungan Luar atau biasa yang disingkat Hublu yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Departemen Hublu. Nah, Hublu sendiri memiliki 2 kegiatan yaitu visitasi dan delegasi. Apa sih visitasi itu? Visitasi merupakan kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi ke Senat Mahasiswa Fakultas, baik yang berada di lingkungan UKSW maupun di luar lingkungan UKSW. Halo, perkenalkan nama saya Gia Mabel Adelia. Saya anggota Departemen Hubungan Luar. Nah, saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, kegiatan berikutnya ada delegasi. Jadi dalam kegiatan delegasi ini, Departemen Hubungan Luar bertugas untuk bertanggung jawab dan menemani mahasiswa-mahasiswa yang akan mengikuti perlombaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Richard Noya sebagai Kepala Departemen Inforkom. Jobdesk saya sebagai Kepala Departemen Inforkom untuk membantu ketua bidang dalam merancang kegiatan di dalam bidang bersama dengan anggota Departemen Inforkom. Yang kedua, saya bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang ada di dalam Departemen Inforkom. Di dalam Departemen Inforkom sendiri, kita memiliki 2 kegiatan yaitu publikasi dan juga psikosen.
saya akan menjelaskan mengenai publikasi. Publikasi memiliki tujuan untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan yang ada dalam fakultas maupun di luar areas Fakultas Psikologi UKSW. Untuk teman-teman mengetahui informasi tersebut, teman-teman dapat memfollow IG SMF Fakultas Psikologi di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tesalonika Hildanusi. Di sini saya menjabat sebagai anggota Departemen Inforkom Bidang 4 SMF. Nah, tadi kan teman-teman sudah mendengarkan penjelasan mengenai publikasi dari KADEP. Tapi teman-teman tahu tidak bahwa dalam Departemen Inforkom ada kegiatan lain yang namanya Psychozen Circle. Apa sih Psychozen Circle itu? Psychozen Circle adalah kegiatan jurnalistik milik bidang 4. Di dalamnya ada kegiatan pelatihan jurnalistik dan lomba jurnalistik. Kemudian, nantinya kegiatan ini akan membantu publikasi, baik itu publikasi internal SMF maupun internal Fakultas Psikologi UKSW. Dan kegiatan ini terbuka bagi seluruh mahasiswa aktif Fakultas Psikologi UKSW. Sekian dan terima kasih. Nah, itu tentang senat. Gimana? Seru kan kegiatan-kegiatannya? Wih, seru banget ya. Aduh, jadi pengen ikut kegiatannya nih. Iya, terus untuk pandemi ini yang kita kan memang nggak memungkinkan ya untuk tatap muka. Dari Senat juga akan mengeluarkan kegiatan-kegiatan baru yang bisa nantinya diikuti oleh teman-teman mahasiswa semuanya, gitu. Kemungkinan. Iya, kegiatannya akan online, tapi dijamin serunya masih sama kalau kita tatap muka langsung. Jadi tungguin aja ya kegiatan kita dan jangan lupa ikut. Asik banget ya. Jadi di rumah gak gabut gitu. Iya. Bosen. Iya, makanya. Benar. Bisa tetap produktif walaupun cuma di rumah aja gitu. Keren. Wah, asik banget ya sharing-sharing kita hari ini tentang Elsa. Aku jadi pengen ikutan kegiatannya. Ya, harus banget ikut kegiatannya. Terutama nih buat teman-teman mahasiswa baru yang nggak bisa ke kampus langsung, nggak bisa lihat kanvas kita secara langsung. Nah, kegiatan kita ini akan membantu teman-teman untuk memperkenalkan Fakultas Psikologi lebih dalam lagi. Jadi, jangan lupa untuk ikutan biar teman-teman juga bisa produktif walaupun cuma di rumah aja. Terus, ingat ya teman-teman, yang punya kegiatan bukan cuma Senat, tapi nanti teman-teman BPM juga akan ada kegiatannya, bener nggak? Betul banget. Tapi kalau kegiatan kita ini lebih untuk menolong teman-teman ketika teman-teman ada kendala perkuliahan. Ketika nanti teman-teman ada kendala perkuliahan, bisa hubungin kami melalui media sosial kami ataupun menghubungi kami secara personal. Sip, jangan lupa follow Instagramnya BPM dan Senat ya teman-teman. Biar teman-teman bisa dapat update terus dan info dari lembaga kemahasiswaan itu sendiri.